Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Masnad dengan NIM 2124036, kelas PAI 1B semester 1. Di sini saya akan menerangkan tentang materi moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Landasan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman dalam kehidupan manusia merupakan keniscayaan dan keabsahan yang valid dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersirat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pemberi Berita." Kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang penuh keragaman, tidak terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amat sangat diperlukan adanya pengertian, pemahaman serta sikap moderat dan toleran sehingga tercipta perdamaian dan sinergitas yang utuh dalam menjalankan roda pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat Muslim Indonesia sebagai mayoritas harus bisa menempatkan posisinya di garda terdepan dalam memajukan serta memperkokoh integritas, persatuan dan perdamaian bangsa Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika ini. Sebab Islam sebagai ajaran langit mengandung muatan nilai-nilai keadaan yang luhur dan universal. Yang kedua, ada Indonesia sebagai negara multikultural. Yang pertama, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia diktator Allah menjadi negara multikultural. Yang ketiga, ada menangkal identitas radikalisme dan liberalisme pada Islam. Radikalisme. Menurut Yusuf Qaradawi, radikalisme adalah sikap berlebihan yang seorang memiliki dalam beragama, ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diinginkan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang disyaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri. Yang kedua, ada liberalisme. Menurut Ustadz Khalid Samhudi, liberalisme adalah pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam. Pemikiran ini menafikan adanya hubungan kehidupan dengan agama. Pemikiran ini menganggap agama sebagai rantai pengikat kebebasan hingga harus dibuang jauh-jauh. Yang selanjutnya ada cara menangkal identitas radikalisme dan liberalisme pada Islam. Paham radikalisme dan liberalisme dapat disangkal dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Mendukung aksi perdamaian. Yang ketiga, bersilaturahim dengan banyak kalangan, sebab individu yang tertutup cenderung dapat dengan mudah terpengaruh dengan bentuk ajaran radikalisme. Yang keempat, banyak membaca berbagai referensi. Dengan banyak membaca berbagai referensi akan menghindarkan seseorang dari pemikiran yang sempit dalam memahami sebuah ajaran. Yang kelima, menyaring informasi yang didapatkan. Yang seterusnya, membangun umatan wasaton dalam kehidupan berbangsa. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, konsep umatan wasaton adalah masyarakat yang seimbang, memiliki sifat yang berbeda di tengah-tengah dari dua kutub ekstrim. Atau dengan kata lain, umatan wasaton adalah masyarakat yang hidup seimbang karena posisinya di tengah-tengah dan mampu memilah serta memilih yang terbaik dari segala yang saling bertentangan. Secara konseptual, Islam harus berdiri di jalan tengah ataupun moderat. Artinya, menjangkau dan melampaui ekstrim-ekstrim dalam proses-proses manusiawi serta harus menghindari sikap-sikap ekstrim. Dalam konteks NKRI, kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya tentu tidak boleh memihak salah satu dari kedua hal tersebut. Indonesia harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Konsep moderasi sosial religius yang melekat dalam Islam dan nilai kulturalnya sebagai watak Islam yang hanif dan rahmatan lil alamin harus bisa dimaksimalkan peran dan kontribusinya dalam membangun kebersamaan dan memelihara kerukunan antar sesama warga negara, terlebih mayoritas penduduknya agama Islam.
Pancasila sebagai cerminan moderasi. Nilai-nilai tergantung dalam asas-asas Pancasila sangat selaras dengan ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual sebagai yang tertuang dalam kitab suci dan secara praktis sebagai yang dicontohkan oleh Nabi. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia mengakui adanya pluralitas beragama masing-masing individu, menghormati semua agama yang ada di Indonesia dan memelihara hubungan baik antar pemeluk dan pemuka agama yang bernaung di bawah negara demokrasi ini. Adanya sikap tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki prinsip moderat antar beragama sehingga seluruh agama yang ada di negara Indonesia merasa aman, damai, dan tentram dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan keyakinan mereka. Pancasila sebagai cerminan moderasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila moderat dapat dilihat dari kata ketuhanan yang menempel pada sila pertama sekalipun penduduk Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam, karena apabila bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Allah yang Maha Esa, maka hal itu mengakibatkan seolah-olah mendiskriminasi kepada agama selain Islam dan tidak mengakui adanya pluralitas beragama di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga menegakkan prinsip moderat berupa menitikberatkan pada penghormatan hak-hak asasi sesama warga guna memenuhi rasa keadilan dan keberadaban tanpa memandang status sosial. Oleh sebab itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia menjaga prinsip adil dan beradab kepada sesama, terutama dalam beragama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini yang menjadi pantulan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadi sebuah bukti pengakuan realita pluralitas beragama dan kemajemukan masyarakat bagi lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Hal ini juga merupakan sikap moderasi dalam Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konsep moderasi dalam sila ini adalah berupa perwujudan demokrasi politik serta konsekuensi atas pengakuan kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam sistem demokrasi, pemimpin pada hakikatnya adalah membantu masyarakat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemimpin melayani masyarakat yang membutuhkan hak-haknya dengan adil dan bijak tanpa memandang status sosial. Juga dalam hal ini menitikberatkan pada pengambilan jalan tengah ataupun moderat dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau mencapai suatu tujuan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini di dalamnya mengandung prinsip moderat kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan masalah hubungan beragama antara Muslim dan non-Muslim. Pancasila kelima mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa bermilah-milah perbedaan suku, etnis, ras, dan agama. Jadi keadilan dalam sila kelima merupakan sikap moderat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sila kelima ini juga merupakan bentuk moderat dari sikap monopoli dan oligopoli dalam sistem pasar. Negara merupakan alat bagi kesejahteraan bersama rakyat Indonesia dan bukan monopoli segelintir kelompok yang memiliki kepentingan politis kelompok sesaat. Pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya nilai moderasi dalam beragama merupakan pangkal menumbuhkan dan mengeksplorasi ajaran agama yang damai dan teduh. Moderasi agama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan di mana beragama atau berperilaku sesuai dengan porsi yang telah ada. Tidak ada intrik untuk moderasi agama. Kita akan menjalankan agama sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dengan adanya moderasi beragama akan mewujudkan tercipta dan terpeliharanya harmoni di antara kelompok-kelompok masyarakat beragama di negara kita Indonesia. Sekaligus upaya pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktek dari paham-paham keagamaan radikal yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan agama sebagai sebuah ajaran yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap konflik yang muncul bisa menemukan penyelesaian. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan ketertindasan agar konflik kekerasan tidak harus muncul sekali lagi. Fungsi agama adalah untuk mencerahkan kehidupan manusia, bukan sebagai komoditas murah yang diperjualbelikan untuk dijadikan alat memuluskan kepentingan.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.